Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit sharing ya untuk teman-teman para pecinta ponsel Samsung. Kebetulan di sini saya ada unit Samsung A54. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah Samsung A54 versi RAM 8GB dan juga memori internal 256GB. Nah, jadi untuk teman-teman yang mencari handphone kisaran harga 6 juta, tentu ini adalah unit yang baru dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin mempunyai handphone dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, biasanya di video sebelumnya itu saya sering mereview salah satu handphone flagship, ya ini adalah handphone flagship Samsung Note 20 Ultra. Namun unit yang saya pegang ini adalah unit second teman-teman, dengan harga sekitar 6 jutaan. Dan tentu dengan desain yang masih fresh ya teman-teman, saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa mengambil Samsung A54 ini ya. Oke, jadi untuk layar HP ini juga udah pakai Super AMOLED ya. Ini sudah menjadi ciri khas dari ponsel Samsung yang kalau menurut saya ini sudah terbilang cukup baik teman-teman. Oke ya, ini adalah modul kameranya seperti ini. Dan ini kalau tidak salah menggunakan lensa kamera dari Sony ya. Oke, jadi cukup baik lah untuk teman-teman yang suka foto-foto ataupun video. Ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Oke, untuk kameranya dulu ya. Nah, ini kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya seperti ini. Kemudian untuk kamera depannya, oke, seperti ini ya. Coba kita foto. Oke, kita cek. Oke lah, lumayan ya. Kemudian untuk videonya, nah ini kita coba video. Oke, barusan saya memilih resolusi dari Full HD 60 fps ya, 60 fps. Oke, kita akan cek bagaimana hasilnya. Oke, seperti ini. Ya, seperti pada umumnya untuk hasil video perekaman Full HD 60 fps lumayan bagus ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka foto-foto ataupun video, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Namun, dari beberapa kelebihan tersebut, seperti yang pernah saya baca di grup-grup Samsung A54, itu ada beberapa keluhan yang didapatkan teman-teman. Yang paling sering adalah di bagian baterainya ya. Yang pernah saya baca ataupun yang sering saya baca keluhannya adalah di bagian baterai. Jadi entah tahu kenapa, banyak sekali keluhan masalah baterai ya. Jadi si baterai dari Samsung Galaxy A54 ini kan kapasitasnya 5000 mAh ya. Kalau menurut saya sih udah cukup lah. Dan mungkin saja dari spesifikasi yang ada di Samsung Galaxy A54 ini yang membuat baterai yang menjadikan salah satu faktor ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, itu bisa saja karena prosesor yang menggunakan Exynos teman-teman. Dan beberapa review luar negeri pun pernah menceritakan bahwa perbandingan antara prosesor Snapdragon dan juga Exynos itu untuk prosesor Exynos lebih boros baterai dan juga biasanya lebih panas, dan kinerjanya mungkin masih di bawah versi Snapdragon ya teman-teman. Dan saya curiganya seperti itu karena dari beberapa pengalaman ya, saya menggunakan Exynos, Samsung A21s, kemudian Samsung Note 20 Ultra, itu memang ada anget-angetnya gitu kalau misalkan kita gunakan untuk aktivitas yang lumayan berat. Ya mungkin untuk game juga bisa lebih panas lagi gitu ya. Termasuk HP yang terbilang baru, yaitu Samsung Galaxy A54 ini, yang banyak mengeluhkan masalah di baterai.
Ya, bisa saja mungkin dari spesifikasinya memang sangat tinggi ya HP ini, dan juga mungkin dari refresh rate layarnya yang sudah mencapai 120 Hz itu juga bisa berpengaruh, dan mungkin saja dari prosesor Exynos-nya. Jadi banyak faktor ya teman-teman untuk para pengguna dari Samsung Galaxy A54 ya, mungkin saat ini sudah memegang unit ini ya. Nah, kalau saya pribadi sih, teman-teman bisa coba pengaturan yang seperti ini teman-teman ya. Masuk ke sini ya, ke setting, kemudian ke tampilan. Nah, di sini kan ada kemulusan gerakan. Nah, untuk yang adaptif itu biasanya memang lebih boros baterai ya. Jadi kalau misalkan mau hemat ya kita pilih standar, cuman refresh rate layarnya itu di 60 Hz. Tapi ya terserah teman-teman lah mau pakai yang adaptif ataupun standar. Yang adaptif lebih boros baterai, yang standar itu lebih irit. Nah, kemudian ada lagi ya teman-teman di bagian kemudian yang selanjutnya teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur yang ini teman-teman ya, perawatan perangkat dan baterai. Ini saya sering aplikasikan di handphone Samsung ya. Nah, ini batas penggunaan latar belakang. Nanti teman-teman aplikasi tidur pulas, nah ini masukkan aja aplikasi yang memang teman-teman nggak gunakan, masukkan saja ke sini. Agar apa? Agar si baterai Samsung A54 ini bisa lebih hemat baterai ya. Jadi ada beberapa tips untuk teman-teman yang ingin menghemat baterai di handphone ini. Yang pertama ya, yang sudah saya sebutkan, yaitu refresh rate-nya itu diubah ke standar ya, jangan adaptif. Kemudian juga diubah ke ini ya. Nah, yang tadi untuk aplikasi tidur pulas juga bisa digunakan. Dan kita akan cek di bagian kita ke bagian ini. Nah, ini kan ada hemat daya ya. Coba kita tekan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa atur ya. Ini beberapa pengaturan yang bisa membuat si handphone dari Samsung A54 ini menjadi hemat daya ya. Tapi kalau nonaktifkan 5G ya, kalau misalkan memang saat ini teman-teman belum bisa merasakan jaringan 5G ya, kita nonaktifkan saja. Kemudian turunkan kecerahan juga, ini cukup membantu ya untuk menghemat baterai. Batasi kecepatan CPU sampai 70%. Ini juga bisa diaktifkan. Nah, yang paling terasa nih teman-teman. Nah, ini batasi aplikasi dan layar depan. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk lebih menghemat baterai di handphone ini. Teman-teman bisa coba ya. Saya yakin akan lebih hemat baterai. Mungkin itu saja di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.